sekalian, yang mulia ada Pak Mul, yang pertama ada Pak Eko, lengkap semuanya. Yang Pak Gino, siang yes ada. Biar nggak ngantuk Pak Gino. Siang yes. Untuk baju dan baju. Apa mau baju dah. Kasihan loh. Pulang nangis nanti di jalan. Pamul sini Pak Mul. Iya tadi kamu rugi nih Pak Ari nih. Oh ya Ustaz ngobrol aja. Udah. Bapak sekalian, sekarang kita tinggal 11 hari lagi menuju Ramadan. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, Selasa sudah Ramadan insyaallah. Kita persiapkan diri kita menghadapi Ramadan. Sahabat dulu sampai 6 bulan sebelumnya sudah siap-siap. Kemudian beberapa ulama berdoa 3 bulan, 2 bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu pertanda persiapan. Nah, kita 11 hari lagi sudah persiapan apa belum? Nah, mudah-mudahan sudah. Tapi mari kita mantapkan kembali dengan 3 persiapan inti. Persiapan utama. Jangan. Udah. Iya, kurang naik. Persiapan utama menuju Ramadan. Pertama, persiapan ruhi. Jiwa dengan cara bahagia. Nah, kalau belum bahagia masih sedih, aduh gimana nanti Ramadan ini berarti belum siap. Hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang berbahagia dengan akan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ini saking istimewanya di bulan Ramadan. Maka mari kita persiapan dengan bahagia menyambut Ramadan. Tentu kebahagiaan yang diiringi dengan persiapan amalan apa saja agar kita benar-benar mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Maka ditindaklanjuti dengan persiapan kedua, yaitu persiapan fikri, akal, ilmu, yaitu dengan cara memahami fikih atau pemahaman tentang Ramadan. Fikih Ramadan. Di bulan Ramadan ada apa saja, harus bagaimana kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada di Al-Qur'an. As-saumu li, puasa itu untukku, wa ana azzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Makanya kalau di hari biasa sedekah itu pahala, kebaikan itu pahala 10 kali lipat, di bulan Ramadan jauh dari itu. Amalan wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan lebih dari 10 sampai beratus-ratus kali lipat. Amalan sunnah di bulan Ramadan setara dengan amalan wajib pahalanya. Baca Al-Quran di hari biasa 1 huruf 10 kebaikan, di bulan Ramadan jauh lebih meningkat. Nah, apa rahasia wa anna azzibi, saya yang akan membalasnya karena saking besarnya. Pak RT mau memberi hadiah kepada istrinya. Kalau hadiahnya cuma nasi bungkus, tidak perlu merahasiakan. Mah, ini hadiah nasi bungkus, karena tidak istimewa. Tapi kalau Pak Haji sudah nyiapin apa ya Pak Haji? Mobil. Nah, kuncinya aja dirahasiakan. Mah, besok akan aku beri hadiah karena besok hari ulang tahun pernikahan yang ke berapa Pak Haji? 5. Besok kalau ulang tahun mama, aku persiapkan hadiah istimewa. Itu tidak dikasih tahu sebelumnya, kecuali pada saat memberikan hadiah. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari itu. Pak Gino, saya tidak akan memberikan hadiah langsung sekarang dengan puasa Pak Gino, tapi nanti di surga Allah akan memberikan
pahala yang berlipat ganda. Saya tadi baca di hadis Muslim, di hadis Bukhari ini, kana fil jannah baban tusamma royan. Nanti di surga ada pintu yang namanya royan. Itu khusus orang berpuasa. Ketika ada orang puasa, nasaimun, mana orang-orang yang berpuasa, baru pintu royan dibuka. Setelah masuk semua orang yang puasa, ditutup lagi. Tidak diperuntukkan bagi orang lain. Ini saking istimewanya Ramadan. Makanya bahasanya ana azibi, aku yang langsung membalasnya. Saking istimewanya, sebenarnya yang lain pun dibalasnya oleh Allah. Pahala sholat siapa sih yang balas? Allah. Semuanya Allah yang membalasnya. Tapi karena istimewanya puasa, maka bahasanya kira-kira ini rahasia nanti. Pahalanya nanti. Maka kita harus tahu ilmunya. Nanti kaitan dengan persiapan ilmunya saya akan bahas 6 ayat yang berkaitan dengan puasa dari surat Al-Baqarah. Yang ketiga, persiapan jasadi, fisik, yaitu kesehatan badan. Harus sehat, jangan mau puasa loyo. Badannya sehat, untuk diri kita kuat puasanya, untuk istri juga harus mempersiapkan kesehatan kita, untuk aktivitas anak-anak juga harus. Jangan sampai bulan puasa, aduh lemes lah sana sendiri, ibunya, Pak, aduh bu lemes, nggak kuat nih, udah saya mau tidur. Jangan sampai itu berarti kalau ya justru puasa itu harus kuat. Makanya di ayat tentang puasa itu ada tentang hubungan suami istri. Kalau suaminya loyo, nggak bakal terlaksana. Maka fisik harus kuat. Parangan kuat kan? Insya Allah kuat. Jadi, tapi kuat yang pertama, kuat untuk puasa. Jangan sampai puasanya, tidurnya orang puasa kan ibadah iya, tapi kalau puasa tidur terus, bagaimana keistimewaan puasa kita dapatkan? Padahal ada pahala tilawah, ada pahala iktikaf, ada pahala sodako, ada pahala yang lain seperti tarawih dan lain sebagainya. Itu butuh kekuatan fisik. Yang biasanya bangun jam 5 subuh atau jam setengah 6, ini harus bangun sahur. Kalau tidak sehat susah. Kemudian yang biasa beraktivitas dalam kondisi tidak makan dan minum, tentu tanpa kesehatan tidak bisa. Maka pastikan badan kita sehat. Nah, berikutnya bagian dari fikriyah, persiapan keilmuan kita mempersiapkan bulan Ramadan adalah kita memahami kaitan Ramadan. Saya ingin menyampaikan 6 hal hikmah Ramadan. Lima ya. Spidolnya ada, karena spidolnya ada 6 jadi harus 6. Ini baru 1. Hikmah pertama, Ramadan itu untuk membina diri menuju takwa, dan takwa itu kemana balasannya Pak Rahman? Surga. Wal akhibatu lil muttaqin. Surga itu bagi orang yang bertakwa. Sementara puasa itu di firman-Nya kan, ini surat yang pertama itu dari surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib puasa untuk membina diri kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu diwajibkan puasa. La'alakum tatakun, supaya bertakwa. Sementara surga itu tidak diberikan kepada siapa kecuali kepada orang yang bertakwa. Berarti ada kaitannya. Orang berpuasa itu untuk membina diri menjadi bertakwa supaya nanti masuk ke surga. Jadi mau masuk ke surga kok asal-asalan? Nah ini berarti sayang. Maka supaya tidak asal-asalan, pastikan kita punya persiapan dan pelaksanaannya sebaik mungkin. Sudah 2, kanan udah bilang wajib. Hikmah kedua, puasa itu melatih disiplin. Apa itu saum? Saum itu tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan tidak melakukan yang membatalkan puasa, termasuk hubungan suami istri di waktu saum, termasuk menghisap atau memasukkan benda ke lubang-lubang yang ada di tubuh kita,
dan juga harus memelihara dari yang merusak puasa. Nah ini kalau tidak disiplin tidak bakal. Di luar puasa nggak makan, bahkan lidah pun bibir pun dilap-lap biar kelihatan kering. Tapi di dalam makan seenaknya, karena apa? Itu tidak disiplin. Puasa itu di mana saja, kapan saja, sendirian ada orang, karena disiplinnya dia melaksanakan. Jadi puasa itu dalam rangka melatih disiplin. Kedisiplinan yang istimewa itu kan dari hati, pikiran dan hati. Bukan hanya karena ada pimpinan, karena ada yang lihat kemudian kita sigap, kita bekerja baik. Tapi yang namanya disiplin itu, etos kerja yang baik itu ada pimpinan tidak ada. Kerjaan puasa itu melatih itu. Tidak ada orang, ada istri, ada anak, ada suami, ada pimpinan, ada orang tua, ada mertua. Namanya puasa ya puasa, karena kita dilihat oleh Allah. Nah ini melatih disiplin. Hakikatnya disiplin yang benar itu adalah yang merasa dilihat oleh Allah. Nah puasa itu melatih itu. Nah ayatnya ini ayat 184. Al-Baqarah 184. Ayyam ma'dudat, harinya ditentukan. Jadi ada ketentuannya puasa itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau perjalanan namanya aturan, ini ada konsekuensinya, boleh batal, tapi konsekuensinya nanti diganti. Ini bagian dari orang disiplin. Jadi orang disiplin itu bukan saklek harus seperti itu. Ya kalau sakit boleh nggak masuk kerja, tapi ada konsekuensi. Pertama lapor, kedua tidak bohong, buktinya biasanya ditunjukkan. Yang ketiga ya bagian dari kewajibannya ditunaikan di hari-hari berikutnya. Nah puasa itu melatih itu. Makanya bahasa yang sederhana adalah puasa itu melatih disiplin. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan aturannya. Kalau meninggalkan ada konsekuensi gantinya. Nanti ada ketentuan, ada fidyah bagi yang sakitnya tidak bisa sembuh lagi, jompo, sakit terus-terusan. Nah itu boleh bukanya. Kalau sakit terusan nggak bisa puasa lagi, maka diganti dengan fidyah. Kalau sakitnya tertentu tapi kemudian disembuh maka diganti. Kalau sehat dari perjalanan, lelah daripada pingsan di jalan, maka boleh buka, tapi nanti diganti, itu namanya qadha. Kalau hubungan suami istri di siang hari bukan hanya batal, tapi harus kafarat, menghapus dosanya dengan puasa 60 hari berturut-turut. Jangankan 60 hari berturut-turut, 30 hari pun jebol. Maka diganti dengan memberi fakir miskin sebanyak 60 hari atau 60 fakir miskin. Itu bagian dari ketentuan puasa. Yang ketiga, puasa itu kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengingatkan di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pembeda, sebagai sumber pengetahuan. Apa hikmahnya? Puasa itu membina penambahan ilmu, bina tambah ilmu. Nah, jadi umat Islam dengan puasanya bukan hanya dilatih tidak makan tidak minum, tapi harus banyak menambah pengetahuan. Nah ini dibuktikan oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu meningkat interaksinya dengan Al-Quran. Jadi penambahan ilmu itu dengan interaksi dengan Al-Quran. Makanya disebutnya tadarus, dengan baca dengan Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu dari darosa, belajar, membaca, memahami, dan tergambar mengamalkan. Nah itu tadarus. Jadi membaca saya sudah dapat pahala, tapi meningkatkan lagi dengan memahaminya, tingkatkan lagi dengan berusaha mengamalkan. Maka Rasulullah itu di bulan Ramadan ketemu dengan malaikat Jibril untuk skor hafalannya. Itu hikmah bulan Ramadan itu membina ilmu. Ramadan istimewa, sebagian ulama menyampaikan bahwa istimewa Ramadan kan diturunkannya Al-Quran. Nah, siapa yang berikatan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Allah akan istimewa. Malam diturunkannya Al-Quran istimewa menjadi malam Lailatul Qadar. Nabi yang mendapatkan Al-Quran, Nabi paling istimewa, Nabi Muhammad. Nah, maka kita ingin istimewa, maka interaksilah dengan Al-Quran. Apalagi di bulan yang istimewa. Itu saatnya di bulan Ramadan. Yang biasanya 1 juz tingkatkan 2 juz, yang biasa 1 halaman tingkatkan 1 juz.
sehingga satu Ramadan itu hatam. Yang belum bisa belajar, targetkan bulan Ramadan ini saya harus lancar baca Al-Quran. Kalau manjada wajada, kalau sungguh-sungguh pasti bakal bisa. Yang keempat dari surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bulan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Allah memperhatikan orang puasa, Allah akan membalas langsung. Kita manfaatkan peluang itu untuk sedekat kepada Allah. Bahkan dilanjutkan di ayat itu, fa inni qarib, aku dekat. Bahkan Allah mendekati kita, kita tidak mendekatinya, rugi gitu. Padahal Allah Maha segalanya. Nah, kedekatan itu dimanfaatkan dengan apa? Uji budak watadai, Allah berfirman, aku akan memenuhi apa hamba-hambaku yang mohon kepadaku. Maka berdoalah kepada Allah. Banyak berdoa. Di ayat lain, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Nah, di surat Al-Baqarah ini Allah menjamin Allah dekat, Allah akan menjawab permohonan hamba-hamba yang memohon, tapi kalau tidak mohonnya tidak dipenuhi. Cuma syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Harus penuhi perintah Allah, puasanya dipenuhi, sholatnya dipenuhi, kasih sayangnya ditebarkan, sayangi istri dan lain sebagainya. Maka dan kuatkan keimanan, Allah nanti akan mengabulkan doa-doa kita. Kalau tidak doa ya diberi yang standar. Kita kan sudah diberi banyak nikmat, air tidak harus minta dikasih, udara tidak harus minta dikasih. Tapi yang kita inginkan harus banyak berdoa. Banyaklah berdoa. Yang belum punya kendaraan roda 4, mohon di bulan Ramadan. Selama layak Allah beri. Kalau tidak layak, belum layak, Allah yang Maha tahu. Pak Haji jangan minta helikopter, susah mendaratnya. Maka mohonlah yang layak. Oh bisa ya taruh di. Oh bisa ya. Helikopter dulu berarti. Khusus ketua RT. Sama Pak Tommy nggak ada yang nggak bisa Pak Haji. Taqarrub kepada Allah, bulan mendekatkan diri kepada Allah dengan doa. Yakin doanya dikabul, enggak sekarang, besok, enggak besok, lusa, enggak di dunia ya di akhirat. Yang penting kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa. Syaratnya tadi penuhi perintah Allah dan landasi dengan iman. Yang ke 1, 2, 3, 4. Hikmah yang keempat adalah Ramadan itu untuk membina. Yang keempat ini juga yang keempat. Oh yang kelima lewat ya. Bina keluarga. Jangan lewatkan Ramadan untuk sendirian saja, tapi pastikan keluarga kita ikut diajak. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas syiyam arafasu ila nisaikum. Dihalalkan di malam puasa. Siangnya kan haram hubungan suami istri, malamnya halal. Bahkan digambarkan hunali wasulakum, istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Maka manfaatkan malam Ramadan untuk meningkatkan keharmonisan. Selain buka bersama, selain tarawih bersama, nanti tahajud bersama, sahur bersama, manfaatkan itu untuk membina rumah tangga. Jangan sampai sibuk di itu, tidak ada hubungan suami istri. Lakukan juga hubungan suami istri, bagian dari meningkatkan keharmonisan. Digambarkan suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Bukan hubungannya saja, hikmahnya. Kita harus melindungi istri, istri melindungi kita membahagiakan istri, kita menghibur istri, kita memperindah istri sebagaimana fungsi pakaian. Itu Ramadan membina keluarga. Ayatnya karena ayat kaitan puasa terakhir. Ramadan itu adalah bulan solidaritas sosial dan bangun masyarakat. Solidaritas sosial itu ditandai dengan banyaknya perintah untuk bersedekah. Bahkan orang yang ngasih berbuka nih, itu akan mendapatkan pahala tambahan saking istimewanya memberi. Itu akan mendapatkan tambahan pahala seperti orang yang dikasih berbuka. Pak Ajis nyiapin makanan 2 porsi ke masjid, saya makan, Pak Rahman makan dari Pak Ajis.
Pak Aziz akan dapat pahala seperti yang saya dapatkan, seperti yang para mendapatkan, tanpa mengurangi pahala saya, tanpa mengurangi pahalanya Pak. Saking istimewanya sedekah di bulan Ramadan. Itu berarti solidaritas sosial. Solidaritas sosial lain apa? Kita merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin yang biasa kelaparan. Kalau masih belum sadar, wajib bersedekah di akhir Ramadan dengan zakat fitrah. Itu saking pentingnya kita punya empati, punya rasa solidaritas. Nah, dan solidaritas membangun masalah sosial dan membangun masyarakat itu bukan hanya kebaikan, tapi menjauhi dari kemunkaran, menjauhi dari kebatilan. Maka di ayat 187, 188, ya ini kan 187. Itu Allah firmankan kaitan dengan rangkaian puasa, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau ambil harta orang lain dengan cara batil. Jangan kau rebut hak orang lain dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan jangan kau mau menyuap hakim untuk mengamankan perilaku kezaliman. Itu di ayat 188. Wa antum ta'lamun, padahal kalian sudah mengetahui. Kalau diluaskan istilahnya jangan sampai korupsi. Jadi Ramadan itu melatih kita membangun diri, membina masyarakat, termasuk menghindari kejahatan sosial. Solidaritas sosial dibangun dan hindari kejahatan sosial. Wallahu a'lam bishawab. Nada-nadanya mau gerimis ini. Jadi cukup sekian. Kalau ada tanya jawab atau tambahan kami persilahkan. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 tentang puasa, persiapannya, perjalanan kuliah, istri dan jasadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah Ramadan yang Rasulullah sabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, ihtisaban dan penuh kehati-hatian, kesungguh-sungguhan hanya mencari ridho Allah, diampuni dosa-dosanya. Man qoma Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan, ada tafsirannya mendirikan sholat malam, ada yang menyatakan mendirikan amaliyah puasa Ramadan yang sebaik-baiknya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saking diampuni dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, nanti di akhir Ramadan itu seperti hari dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa, bersih. Nah, itu harus pakai persiapan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.